itu ada yang namanya metode penafsiran notarikon, yaitu metode yang mengartikan Sampai semuanya. Saya sedikit membahas apa yang dijelaskan oleh orang tersebut mengenai penafsiran kitab suci yang dia gunakan dalam metode notarikon. Mungkin di sini kita masih belum tahu apa itu metode notarikon. Metode notarikon adalah sebuah metode penafsiran teks, khususnya dalam tradisi kabalistik Yahudi, di mana sebuah kata dibagi menjadi huruf-huruf individual dan setiap huruf kemudian digunakan sebagai inisial atau singkatan untuk kata baru, sehingga menciptakan kalimat atau ide baru. Metode ini berupaya mengungkapkan makna tersembunyi dalam sebuah teks, misalnya kata agla, dibentuk dari inisial kalimat Ibrani, yang artinya adalah Engkaulah ya Tuhan, berkuasa selamanya. Meskipun notarikon adalah metode yang mapan dalam tradisi interpretatif, kabalistik, dan Yahudi, validasinya dalam hermeneutika yang lebih luas dan lebih umum sangat terbatas. Pendekatannya dalam hermeneutika harus utama menekankan pemahaman teks dalam konteks sejarah, budaya, dan sastranya. Pendekatan ini mengutamakan maksud pengarang, pembaca asli, dan genre sastra dalam teks tersebut. Ada 3 hal yang menjadi kekhawatiran dari penafsiran tersebut. Yang pertama, kurangnya dukungan kontekstual. Penafsiran yang disajikan tampaknya kurang didukung oleh konteks historis dan sastra. Kejadian 1 ayat 1. Ayat ini secara umum dipahami sebagai pernyataan langsung tentang penciptaan alam semesta oleh Allah. Yang kedua, subjektivitas. Metode notarikon, jika diterapkan tanpa kontrol yang ketat, dapat menghasilkan interpretasi yang sangat subjektif. Pemilihan kata yang akan dibuat dari inisial dapat dipengaruhi oleh keyakinan atau agenda yang sudah ada sebelumnya dari penafsir. Yang ketiga, anakronisme. Penafsiran Kejadian 1 ayat 1 melalui sudut pandang penyaliban Yesus Kristus memperkenalkan unsur anakronisme. Karena konsep perjanjian baru tentang kematian Yesus di kayu salib tidak secara eksplisit hadir dalam teks perjanjian lama. Jadi, penafsiran Kejadian 1 ayat 1 yang menggunakan metode notarikon untuk menunjukkan nubuatan tersembunyi tentang penyaliban Yesus tidak didukung oleh prinsip-prinsip hermeneutika arus utama. Meskipun notarikon adalah metode penafsiran yang diakui dalam tradisi-tradisi tertentu, penerapannya dalam kasus ini tampaknya merupakan pembacaan teks yang subjektif dan tidak sesuai dengan zaman. Hermeneutika yang baik menekankan penafsiran kitab suci dalam konteks historis, budaya, dan sastranya dengan memperhatikan maksud penulis dan audiens aslinya. Apakah metode tersebut diakui oleh Gereja Katolik? Gereja Katolik mengakui adanya banyak makna kitab suci, termasuk makna harafiah dan rohani. Makna harfiah adalah makna yang tersampaikan oleh kata-kata itu tersendiri, sedangkan makna rohani mencakup makna alegoris, moral, dan anagogis. Namun, gereja menekankan bahwa semua penafsiran harus didasarkan pada makna harfiah dan dipandu oleh tradisi suci dan magisterium. Gereja Katolik mengakui keberadaan metode-metode seperti gematria, temurah, dan notarikon dalam tradisi kabalistik Yahudi. Hal ini tidak mendukung sebagai metode penafsiran Alkitab yang valid atau sah untuk menetapkan sebuah doktrin. Mengapa? Karena penafsiran seperti itu bersifat subjektif dan dapat menyebabkan salah tafsir terhadap teks kitab suci. Penafsiran Kejadian 1 ayat 1 dengan menggunakan metode notarikon seperti yang dijelaskan adalah sebuah cocokologi, yaitu penafsiran yang tidak masuk akal atau salah. Mengapa? Karena penafsiran tersebut tidak memiliki dukungan kontekstual, bergantung pada penafsiran subjektif, dan memperkenalkan unsur-unsur anakronistis. Paus Pius ke-12 dalam ensikliknya Humanis Generis memperingatkan
terhadap penafsiran yang mengabaikan makna literal kitab suci demi eksegesis simbolis atau spiritual. Gereja menekankan pentingnya berpegang teguh pada makna harfiah kitab suci sebagaimana yang telah dirumuskan dengan cermat oleh para penafsir besar di bawah pengawasan gereja. Jadi, Gereja Katolik tidak mengakui metode notarikon sebagai pendekatan yang valid atau sah terhadap penafsiran kitab suci untuk menetapkan doktrin dan penafsiran Kejadian ayat 1 ayat 1 yang dijelaskan adalah sebuah cocokologi. Gereja menekankan pentingnya menafsirkan kitab suci dalam konteks sejarah, budaya, dan sastra yang dipandu oleh tradisi suci dan magisterium gereja. Ini menjadi sebuah peringatan buat kita semua. Berhati-hatilah terhadap penafsiran yang tidak didasarkan pada prinsip-prinsip hermeneutika yang baik dan benar seperti konteks sejarah dan sastra, serta bimbingan tradisi gereja dan magisterium gereja. Pembacaan yang subjektif atau terlalu simbolis dapat menyebabkan distorsi terhadap makna kitab suci yang sebenarnya dan berpotensi merusak integritas iman. Selalu mencari penafsiran yang konsisten dengan ajaran gereja dan berakar pada pemahaman yang komprehensif terhadap teks kitab suci. Sampai Tuhan Yesus memberkati.